Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dengan mupel PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, simak baik-baik penjelasan dari Ustadz ya. Oke. Keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Ya. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki ciri khusus atau ciri khas. Ya. Ciri khas seseorang dapat diperoleh sejak lahir, misalnya warna kulit dan bentuk rambut. Ya, ciri khas ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi, setiap anak pasti memiliki ciri khusus atau ciri khas yang berbeda-beda. Entah itu dari warna kulit atau dari warna rambut, dari mata, tinggi badan, dan lain sebagainya. Dan bentuk atau ciri khas tersebut adalah ciptaannya Allah. Maka kita tidak boleh menjelekkan satu teman kita dengan teman yang lainnya. Ya. Keberagaman ciri fisik. Ciri fisik adalah ciri tubuh seseorang yang dapat kita lihat. Jadi, yang dapat kita lihat dengan mata kita itu adalah ciri fisik. Ya. Ciri fisik seseorang bisa meliputi bentuk rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi badan. Ya. Cara menghargai keberagaman ciri fisik, yang pertama, tidak mengejek warna kulit teman. Jadi kalau ada teman kita yang memiliki warna kulit yang berbeda, kita tidak boleh menjelekkannya. Kita harus menghargai agar pertemanan kita tidak tercemari oleh rasa musuhan kita. Yang kedua, tidak mengejek bentuk rambut kita. Apabila ada teman kita yang rambutnya berbeda dengan kita, kita pun juga harus menghormatinya, tidak boleh menjelekkannya. Yang ketiga, tidak menganggap dirinya lebih kuat dan lebih hebat. Ya, kita tidak boleh sombong. Orang sombong itu adalah orang yang paling dibenci Allah. Makanya kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, melainkan kita harus rendah hati. Ya. Rendah hati bukan berarti kita tidak bisa atau jelek dengan orang lain, melainkan kita merendahkan hati kita agar kita tidak terlena dengan kelebihan yang kita miliki. Yang keempat, membantu teman yang kesulitan. Apabila ada teman kita yang kesulitan, kita harus membantunya. Bukan justru kita mengajaknya. Kita tidak boleh membiarkannya, melainkan kita harus membantunya. Dan yang kelima, mau berteman dengan teman yang memiliki perbedaan ciri fisik dengan kita. Kita tidak boleh itu membedakan satu teman dengan teman yang lainnya. Kita itu sama. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Entah itu teman kita jelek atau teman kita ada kurangnya. Kita harus menerima kekurangan teman kita, sehingga kita bisa hidup rukun, damai, dan tentram. Ya, sehingga rasa persatuan antar teman dapat terwujud. Ya, itu ada 5 cara menghargai keberagaman ciri fisik antara satu teman dengan teman yang lain. Keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia itu terdiri atas ratusan bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok bangsa atau sekumpulan masyarakat di suatu daerah yang berasal dari satu nenek moyang. Ya. Suku-suku itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Indonesia. Ya. Oke, sekarang kita membahas tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu meliputi ada rumah adat, ada makanan khas, ya. Jadi setiap daerah itu memiliki rumah adat yang berbeda, memiliki makanan khas yang berbeda pula, dan memiliki alat musik yang berbeda. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan adat istiadat masing-masing. Tiap daerah itu pasti memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang masing-masing. Budaya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal suatu bangsa. Ya, dipengaruhi itu budaya oleh lingkungan tempat tinggal mereka. Keberagaman budaya suatu suku bangsa adalah berupa keberagaman rumah adat, makan khas, senjata tradisional dan alat tradisional. Ya. Oke, kita lanjutkan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai keberagaman suku bangsa. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan asal suku teman. Saling membantu tetangga tanpa membeda-bedakan asal suku. Serta tidak merasa suku bangsanya adalah paling hebat. Intinya sama. Kita tidak boleh sombong dan kita harus saling menolong. Serta tidak boleh membedakan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Itulah cara menghargai keberagaman, ya. Keberagaman agama. Ya, ada tempat masjid. Ini adalah agama apa masjid? Agama Islam. Indonesia adalah bangsa yang beragama. Pemerintah menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama sesuai kepercayaannya. Jadi bangsa Indonesia ini tidak ada hal yang memaksakan setiap warga negaranya untuk memeluk agama, melainkan negara atau bangsa Indonesia bebas untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada unsur paksaan. Ada masjid, ada gereja tempatnya orang Kristen. Ada wihara, terus ada pura, ada kelenteng. Ya. Cara saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang pertama, tidak mengganggu teman yang beribadah. Kita tidak boleh tuh mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Contohnya, apabila kita memiliki teman muslim, kebetulan kita tidak muslim, kita harus menjaganya. Apabila kalau kita mayoritas muslim, kalau kita memiliki teman yang non muslim, kita harus menghargai, tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Yang kedua, memperbolehkan teman yang berbeda agama untuk beribadah. Kita tidak boleh melarang mereka untuk beribadah, ya, karena agama yang kita peluk tidak memaksakan. Yang ketiga, melaksanakan kerja bakti bersama tetangga tanpa membeda-bedakan agama. Itulah cara saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, ya. Harus diperhatikan agar kita bisa hidup rukun. Keberagaman mata pencaharian. Pekerjaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan alam tempat tinggal. Masyarakat di pantai bekerja sebagai nelayan, penjual souvenir, dan pemilik penyewaan kapal. Berbeda-beda. Yang kedua, masyarakat di daerah pegunungan bekerja sebagai pemetik teh, penjual makanan, pemilik penginapan, dan penjual oleh-oleh di tempat wisata. Yang ketiga, masyarakat di daerah pedesaan bekerja sebagai petani padi atau sayuran. Dan masyarakat di daerah perkotaan
bekerja sebagai pegawai kantor, pelayan toko atau sopir angkutan umum. Berbeda-beda setiap daerah dan setiap lingkungan itu pasti mempengaruhi pekerjaan tersebut. Entah itu lingkungan pedesaan, pekotaan, pegunungan, dan pesisir ya. Pasti berbeda ya pekerjaan. Tidak mungkin kebalik, orang yang bekerja di sekitar pantai bekerjanya sebagai apa? Pemilik hotel atau apa. Pasti memiliki spesifikasi yang berbeda-beda tergantung dengan asal daerah dan tempat tinggal mereka ya. Itu cara menghormati pekerjaan orang lain. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada penjual. Jadi ketika kita membeli sesuatu, yang pertama harus kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih ya. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat umum. Yang ketiga, membayar ongkos angkutan umum. Dan yang terakhir, membayar makanan yang dibeli. Kita tidak boleh memakan makanan tanpa harus membayar. Itu namanya mencuri. Tidak boleh. Ketika kita membeli sesuatu, kita harus membayarnya. Dan ketika kita naik angkutan umum, kita juga harus membayarnya. Tidak boleh kita naik angkutan umum, terus turun, kita langsung pergi begitu saja. Itu tidak boleh. Itu adalah hal yang jelek, dilarang oleh agama. Ya, itu namanya membohongi orang lain. Ya. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan dari Ustadz. Terima kasih. Sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Dan jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing apa yang telah Ustadz sampaikan. Untuk itu, silahkan anak-anakku semuanya belajar dengan rajin di rumah. Walaupun tanpa ustadz-ustadzah yang mendampingi kalian, tetapi ustadz dan ustadzah di sini masih memantau kegiatan belajar kalian di rumah. Dan nanti setiap pekerjaan yang kalian kirimkan ke ustadz-ustadzah pasti akan dinilai. Dan akan menjadi acuan untuk bahan evaluasi dan nilai di akhir semester. Dan ini akan mempengaruhi nanti kalian naik kelas atau tidak. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.